Oke, selamat datang kembali ke tutorial saya. Kali ini saya mau mulai dengan agak ringan sedikit. Kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi yang mempunyai variabel di dalamnya. Untuk itu saya sudah membuka PyCharm ini hanya untuk mengasih contoh saja, kalian tidak perlu tulis. Saya akan menjelaskan dasar dari fungsi yang punya variabel seperti apa. Untuk itu saya akan kasih contoh. Misalnya saya mau buat variabel pertama yaitu bilangan 2 dan bilangan 2 ini sama dengan 4. Dan saya akan buat fungsi def dan saya akan buat ini kalkulasi dalam kurung, dan ini saya akan isi fungsi ini dengan variabel bilangan 2. Oke. Bilangan 1. Dan saya akan return bilangan 1 ditambah bilangan 2. Dan saya akan print ini kalkulasi, dan bilangan yang saya mau masukkan adalah 2. Dan kalau saya run, maaf, saya lupa menaruh titik 2 di belakang, maaf. Oke, seperti yang kalian lihat, ini hasil dari kalkulasi bilangan 1 dan bilangan 2 adalah 6. Untuk itu saya akan jelaskan lagi lanjut. Ketika kita memulai, saya sudah mendefinisikan bilangan 2 itu sama dengan 4. Dan saya membuat fungsi kalkulasi. Dan kalkulasi ini saya beri variabel yaitu bilangan 1. Dan saya di dalam kalkulasi ini saya mau return bilangan 1 ditambah bilangan 2. Dan saya print kalkulasi dan saya masukkan variabel di dalam ini fungsi saya yaitu 2. Jadi bilangan 1 ini menjadi 2. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 6. Oke, untuk memasukkan bilangan di dalam fungsi ini tidak terbatas hanya satu bilangan saja. Kalian bisa masukkan berbagai macam bilangan. Bahkan kalian bisa memasukkan vektor ataupun print. Tapi saya tidak mau memberikan semua contoh sekaligus, saya akan berikannya pelan-pelan. Ini misalkan saya hapus bilangan 2 ini. Dan saya mau memasukkan ini ke dalam variabel ke dalam fungsi kalkulasi saya sebagai variabel kedua. Jadi bilangan 1, bilangan 2. Dan saya mau print dan saya buat koma dan 4. Dan saya akan print, maka hasilnya 6 kembali. Saya akan jelaskan kenapa ini. Ketika saya membuat fungsi ini, saya memasukkan dua bilangan, yaitu bilangan 1 dan bilangan 2. Dan saya return bilangan 1 ditambah bilangan 2. Dan print kalkulasi. Bilangan 1 ini saya masukkan jadi 2. Dan bilangan 2 ini saya masukkan jadi 4. Jadi kalkulasi 2 tambah 4 sama dengan 6. Oke. Ini untuk metode seperti ini juga tidak terbatas hanya satu fungsi dengan bilangannya, tapi kalian bisa buat fungsi kedua dan mereferensikan bilangan fungsi kedua itu ke fungsi pertama. Saya akan kasih contoh. Misalkan saya mau buat fungsinya adalah def bilangan 2, dan saya hapus ini. bilangan 2, dan saya akan return 4, dan saya akan tambah ini jadi bilangan 2. Oke. Dan kalau saya run fungsi ini,
Maaf, sebentar, saya lupa. Selalu lupa tekan titik di belakang. Maaf. Saya run. Sebentar. Maaf. Dan saya run, maka hasilnya menjadi 6. Saya akan jelaskan lagi. Ketika di atas saya membuat fungsi pertama, yaitu bilangan 2. Dan bilangan 2 ini saya return 4. Dan def kalkulasi bilangan 1, saya return bilangan 1 ditambah bilangan 2, fungsi dari bilangan 2 ini. Dan ini adalah return 4. Jadi saya print kalkulasi 2 tambah 4 sama dengan 6. Oke. Ini sekian untuk ini latihan awal di PyCharm ini. Sekarang kita akan pindah ke Godot. Oke. Sekarang di Godot saya sudah membuat simple platformer. Kalian tidak perlu tulis kodenya, saya nanti akan referensikan di kolom komen, di link deskripsi, kalian bisa download. Dan di dalam script player saya sudah membuat speed, jump velocity, ini is not floor, velocity, gravitas, dan lain-lain. Ini kalian tidak perlu pikirkan, saya hanya mau menjelaskan ini bilangan yang fungsi yang mempunyai variabel. Oke. Sebelum itu kita tes dulu apakah platformer kita jadi. Saya tekan maju mundur, lompat. Oke. Seperti yang kalian lihat, platformer ini jadi. Untuk itu, saya akan memisahkan barisan kode ini, dan saya akan membuat fungsi baru. Dan fungsi baru itu akan mereferensikan delta ini, yaitu variabel di dalam fungsi fisik proses kita. Ini kalau kalian bisa buat, saya silakan buat. Kalian tinggal buat fungsi jump and gravity dan variabelnya adalah delta, dan kalian bisa pisahkan barisan kode ini ke fungsi baru. Oke, kalau kalian bisa, tapi kalau kalian tidak bisa, maka saya akan tunjukkan. Untuk itu kita cut ini, dan saya akan buat fungsi baru, func jump and gravity, dan ini void. Kalian tidak usah pikirkan kenapa saya tulis ini void, nanti saya akan jelaskan return variable. Oke, ini seperti yang kalian lihat, ketika saya pastekan ada error. Ini karena delta ini tidak ada. Ini saya akan mengetes. Kalau saya tulis saja var delta, maka errornya hilang. Tetapi kalau saya play, seperti yang kalian lihat, player kita melayang di atas udara. Ini dikarenakan basic process adalah fungsi untuk memonitor pergerakan kita setiap detik. Delta ini adalah variabel delta per detik. Jadi setiap detik basic process kita akan memonitor pergerakan kita. Karena saya mengkalikan delta, yaitu detik, dengan gravity, maka gravitasi kita akan dimonitor per detik. Tetapi karena saya sudah memisahkan mereka berdua, maka ini basic process kita tidak bisa memonitor gravity kita. Untuk itu, saya masukkan kembali ini jump and gravity, dan tidak ada error. Tapi kalau saya play akan ada error. Oke, ini disebabkan karena var delta ini bertabrakan dengan delta ini. Kalau kalian tulis fungsi di dalam fungsi seperti ini
Misalkan kalau kalian tulis jump and gravity, maka semua variabel yang di dalam jump and gravity ini akan tercetak di dalam basic process. Dan kalau saya cut dan saya pastekan, ini seperti yang kalian lihat, delta ini bertabrakan dengan delta yang ini karena mempunyai variabel yang sama dan bertabrakan dengan delta per detik dari basic process kita. Untuk itu, saya akan menghapus var delta ini dan saya tidak akan membuat variabel baru, tetapi mereferensikan saja delta ini, data dari basic process ini. Jadi, saya akan tulis delta dan float, dan dia akan minta referensi dan saya akan kasih referensinya, yaitu delta ini. Karena kita tidak membuat variabel baru seperti tadi, hanya mereferensikan saja, maka delta yang di dalam ini adalah delta yang di atas sini juga. Dan gravity ini dikali delta. Delta basic process adalah delta per detik, dan per detik adalah basic process, cara basic process untuk memonitor gravity kita. Dan saya play ulang. Dan coba kalian lihat, saya bisa melompat dan kita punya gravitasi kembali. Oke, seperti yang kalian lihat tadi, kalau saya menulis fungsi seperti ini, maka semua fungsinya juga akan tercetak. Ini berguna kalau kalian mau menulis ini kode kalian lebih rapi. Karena kalau kalian membuat game yang cukup besar, lama-kelamaan kode kalian akan semakin panjang dan semakin banyak variabel yang kalian harus monitor. Dan sama seperti tadi, kalau saya buat variabel baru yaitu var delta, maka akan bertabrakan dengan semua fungsi yang di dalam sini. Tetapi kalau ini fungsi dari penulisan seperti ini agar kita bisa isolasi semua fungsi di satu baris saja. Untuk itu, saya akan isolasi juga karena saya menulis fungsi ini jump and gravity. Maka saya akan kopikan juga ini fungsi jump kita dan mengisolasinya di dalam fungsi ini. Dan seperti yang kalian tahu tadi, kalau kita tulis jump and gravity, maka itu sama saja seperti kita menulis seperti ini. Dan saya akan play lagi, maka kita akan bisa melompat. Oke, coba kalian lihat, kita bisa melompat. Oke, sekarang saya mau kasih tes untuk kalian. Ini saya mau kalian rangkum ini dan buat fungsi baru yaitu movement, dan saya mau kalian referensikan delta seperti ini. Oke, saya ulangi lagi. Saya mau kalian rangkum variabel ini dan saya mau kalian buat fungsi baru, dan fungsi itu dinamakan movement, dan saya mau kalian membuat variabel delta. Oke, kalau kalian belum bisa tidak apa-apa, kita kerjakan sama-sama. Saya kopikan ini dan saya buat func movement dan delta dan float dan void dan oke. Dan saya akan referensikan movement kita dan dia akan minta delta dan kita kasih delta. Oke, dan saya akan play. Oke, supaya kalian lihat kita bisa bergerak dan kita bisa melompat. Oke, sekian dari tutorial sederhana saya ini untuk
Ini pemula. Ini untuk next video mungkin saya akan menjelaskan tentang fungsi return fungsi ini, yaitu void ini, agar kalian bisa tahu bagaimana cara mereturn, apa perbedaan return void dan atau int atau vector tuh. Oke. Sekian dari tutorial saya. Terima kasih.